Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pengen menjadi orang terkenal? Apa, Gri? Apa ini, Gri? Iya, nggak gampang jadi orang terkenal. Nggak gampang menjadi orang yang viral di dunia ini. Tapi khusus di negara Indonesia ini cukup gampang ketika kita pengen menjadi orang terkenal. Ntar dulu, Gri. Lu jangan sembarangan ngemeng, lu. Terkenal apanya nih? Kalau terkenal karena kejahatannya dan kejelekannya, ya ngapain juga. Udah pasti gampang lah. Ketebak duluan. Ketebak duluan. Ya enggak, apapun lah. Yang penting menjadi orang terkenal. Cukup hina Presiden ke-7 Joko Widodo, Anda dipastikan menjadi orang terkenal. Cukup dengan mencaci maki Pak Jokowi, niscaya Anda akan menjadi orang terkenal. Mungkin terkenal saja tidak cukup, Anda perlu menjadi orang hebat. Jika Anda lakukan fitnah-fitnah yang keji terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, niscaya Anda menjadi hebat dan terkenal. Kok gitu amat sih, Kri? Ya, kita tahu kan belakangan ini kan, orang-orang terkenal di Indonesia ini. Ya, tapi kan terkenal karena apanya, Gri? Ini tuh kan terkenal karena nyinyirnya, terkenal karena pemfitnahnya, terkenal karena tindakan bodohnya, terkenal karena memperlihatkan kedunguannya. Nah, itu versi lo. Kalau versi dia, versi kelompoknya dia itu hebat. Mereka itu orang hebat di kelompoknya. Karena apa? Berani mencaci maki Jokowi. Berani memfitnah Jokowi. Berani mengadu domba negara ini. Hebat ya. Nemu juga lo, Gri. Loh, gue udah identifikasi semuanya ini sebelum ngemeng. Coba lihat orang-orang yang dianggap hebat selama ini di tengah-tengah kita. Coba lihat orang-orang yang dengan sekejap bisa terkenal di lingkungan kita ini. Mereka kan gampang modalnya. Cukup menghujat terus-menerus Presiden ke-7 Joko Widodo. Niscaya kalian akan menjadi terkenal. Makanya salah kalau membela Pak Jokowi, membela pemerintah terus-menerus, nggak akan terkenal. Kayak gua begini mah nggak akan terkenal. Oh, maksud lu kesana arahnya? Iyalah. Aduh, disclaimer dulu. Di penghujung puasa, rada bindeng nih, pilek. Di penghabisan puasa malah pilek. Jadi suaranya rada bindeng, mohon maklum ya. Dan orang-orang yang seperti ini tadi, mereka akan terus dan sebebas-bebasnya bertingkah pola menghujat, menghina, mencaci maki, dan memfitnah Jokowi. Dan mereka cukup berani melakukan itu karena selama ini Pak Jokowi tidak pernah membalas, Pak Jokowi tidak pernah bereaksi, apalagi Pak Jokowi menempuh jalur hukum. Beliau selalu berprinsip, hehehehehe. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak nggak bosen, Pak, dicaci maki terus? Nggak, udah biasa. Saya nggak akan bosen difitnah terus. Hehehehehe. Bapak nggak mau tempuh jalur hukum, Pak? Banyak orang mendesak supaya Bapak tempuh jalur hukum loh. Hehehehe. Nggak usah. Untuk apa? Nggak perlu. Ya, biarkan saya yang dihujat. Yang penting mereka puas dan bagi saya negara tetap aman. Hehehehe. Coba bayangkan. Oleh karena sikap Pak Jokowi yang selalu rendah hati seperti ini toh, kemudian para penghujat terus-menerus sesuka mereka bahkan kelewat batas melakukan fitnah. Karena Pak Jokowi nggak pernah membalas. Pandai-pandai tupai melompat, ya jatuh juga dan akan membusuk di penjara.
Udah banyak contoh loh, dan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa. Membusuk di penjara. Nah, belakangan Suginur sama Bambang Tri, vonis 6 tahun. Ya. Nanti siapa lagi? I don't know. Ya, tapi yang paling pasti, jangan pernah berhenti memfitnah Jokowi, ya. Ya. Loh, Gri, kamu tuh membela Pak Jokowi apa malah suruh orang memfitnah Pak Jokowi? Loh, kalau saya mati-matian bela Pak Jokowi, ya, dengan kata-kata yang serius dan berlawanan dengan mereka, nggak ada guna. Loh, kenapa, Gri? Loh, mereka kira golongan orang pekok. Oh, gitu. Iya. Orang-orang ini udah golongan orang-orang kentir. Jadi ya percuma saja dibela. Makanya ya satu-satunya cara justru malah pakai gaya-gaya komunikasi dengan kata-kata satir. Disuruh aja sekalian. Ya. Iya juga sih, Gri. Coba kita lihat ya. Respon Pak Jokowi ketika belakangan ini difitnah lagi sama Rismon yang katanya S2 Jepang. Dan ini fitnahnya luar biasa. Sampai dia mengatakan 1000 miliar % palsu ijazah Jokowi. Simak videonya. Check it out. Ijazahnya kembali diungkit, Pak. Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya, itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan. Ya kan? Iya. Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana, Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Modiar nggak kalian? Yang mendalilkan harus membuktikan. Emang Pak Jokowi bego kayak kalian? Ya kalau memang ijazah Pak Jokowi asli, tolong tunjukkan. Lo emang bego kayak kalian? Kalian ini kan golongan orang-orang bego nih. Boleh S2 doktor, boleh profesor. Tapi kalau otaknya bego, bego aja. Gampang Pak Jokowi, sampai Amin Rais juga ngomong. Gampang Pak Jokowi, supaya masyarakat percaya, tunjukkan saja ijazah asli Anda. Emang lu, biar gak ya? Ya, yang menuduh, yang mendalilkan, wajib membuktikan. Wajib membuktikan. Biar gak ya? Pak Jokowi dilawan. Nggak ngapa-ngapain Pak Jokowi mah. Nggak tempuh upaya hukum juga nggak. Jangan kalian yang nuduh, ya, kalian yang mendalilkan, terus kalian minta Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli gitu. Emang kayak lu, bego. Orang-orang bego banyak banget ya. Aduh. Mau sampai mau biar kalian ya. Sampai membusuk di penjara kalau memang berurusan dengan hukum. Ya Pak Jokowi nggak bakalan lihatin ijazahnya lah. Ya. Biarin dikatakan, lah, kan berarti memang palsu kan. Ya justru bikin penasaran. Biar semakin banyak orang yang mempermasalahkan itu. Nanti semakin banyak orang yang membusuk di penjara. Masih kurang. Kali masih kurang, fitnah terus nggak apa-apa. Pak Jokowi juga mau kok. Ya, nggak bosan Pak. Enggak tuh. Enggak bosan. Enggak. Yang penting ya bagi negara tidak ribut. Biarin mereka ribut-ribut menuduh saya. Hehehehehe. Mau tahu yang sudah divonis 6 tahun penjara, Bambang Tri? Ya ini orangnya, nih saya tunjukin langsung nih. Bambang Tri ini adalah orang yang pertama sekali mempermasalahkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Kenapa? Karena Jokowi
diserang dengan isu PKI nggak mempan, diserang dengan isu keturunan Cina nggak mempan, diserang dengan korupsi nggak ada buktinya sama sekali, diserang dengan antek asing asong nggak mempan, akhirnya diserang dengan ijazah palsu. Ternyata Bambang Tri nggak cukup puas dengan memfitnah Jokowi memakai ijazah palsu S1-nya Kehutanan UGM. Bambang Tri kasakusuk ke SD-nya Jokowi, ke SMP-nya Jokowi, ke SMA-nya Jokowi. Alhasil apa yang dia narasikan? Ternyata ijazahnya Jokowi SD palsu, SMP palsu, SMA palsu, S1-nya juga palsu. Sekarang vonis 6 tahun, bakal membusuk di penjara nanti. Pada saat terakhir kemarin sidang pertama ijazah palsu yang dituduhkan oleh Bambang Tri, ya tidak bisa membuktikan, sementara dia diterpa kasus ujaran kebencian bersama Suginur. Masuklah itu barang. Begitu masuk barang, gugatan ijazah palsunya Jokowi yang sudah masuki sidang pertama oleh Hosinuddin. Oh, Hosinuddin lagi, Bang. Iya itu, gerombolannya itu. Oleh Hosinuddin akhirnya dicabut gugatan ijazah palsunya. Ya dicabut lah. Dengan dalih yang bermacam-macam. Gimana dia bisa membuktikan kalau itu palsu? Karena nggak bisa membuktikan, takut di-kick balik. Kalau di-kick balik kalian mau biar semua lu. Takut di-kick balik, makanya gugatannya dicabut. Kayak begini masih ada yang nuntut lagi. Nggak apa-apa. Bagus, kan mereka orang pengen terkenal. Seperti di depan saya sampaikan, gampang untuk menjadi terkenal di Indonesia ini. Cukup hina dan fitnah Jokowi. Kalian saya akan menjadi orang terkenal. Di 2024, Egy Sujana sama menggugat ke PT UN tentang ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Apa hasilnya? Di sidang gugatan pertama sudah ditolak oleh PN Jakarta Pusat. Karena tidak cukup bukti. Kalau sudah melalui peradilan, kalian masih nggak percaya, ya wes, fitnah lagi aja dengan ya temuan-temuan lain, dengan novum lain, kata si Kurnia TPUA itu. Oto mengatakan bahwa di tingkat pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak bisa membuktikan gugatannya pada saat eksepsi sudah dilakukan penolakan atas kasus ini. Ya karena nggak bisa membuktikan. Mau ngapain? Mau sidang omon-omon? Mau sidang apa? Tuduhan Jokowi selama ini memakai ijazah palsu untuk calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden tidak terbukti. Maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan ya ditolak dan batal demi hukum. Tidak diteruskan kasusnya. Dan nggak tahu Egy Sujana sekarang kemana. Egy Sujana... Kemana dia? Luar biasa ini. Ya kenapa mereka melakukan ini semua? Karena pengen terkenal. Kenapa mereka nekat melakukan ini semuanya? Mereka pengen cari panggung. Itu. Padahal tidak hanya di persidangan, perihal ijazah palsu ini sudah dibantah langsung oleh Rektor UGM. Sudah dibantah langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Sudah dibantah langsung oleh teman-teman alumni seangkatan Pak Jokowi UGM. Tapi yang namanya tadi saya bilang, orang kentir, ya mana puas. Orang oon, mana mau mengerti. Orang bego, yang begonya setinggi langit, mana mau menerima fakta-fakta yang sudah ada. Pokoknya, mereka ini kan pokoknya. Uteknya itu kan utek pokoknya. Ada lagi utek pokoknya. Iya. Mau dikasih tahu, nggak dikasih tahu sama aja. Mau dikasih tahu faktanya, mau nggak dikasih tahu faktanya sama aja. Mereka tetap tidak akan percaya. Nah, belakangan geger lagi. Ada salah satu yang mengaku ahli forensik, sekaligus alumni UGM juga, Rismond Hasyiholang Sianipar. Nah, ngoceh juga dia di media sosialnya. Bahwa dia mendapat temuan baru, font yang dipakai di halaman pengasahan dan halaman judul skripsi Jokowi palsu.
tidak sama dengan font yang dipakai di 91 halaman lainnya di dalam skripsi tersebut. Luar biasa. Ini orangnya nih. Bahkan Rismond sangat berapi-api mengingatkan kepada rektor UGM untuk segera mengakui ini. Loh, kok enak. Segera mengakui ini. Padahal ya dekan Fakultas Kehutanan juga sudah membantahnya. Ya, harusnya Rismond alumni UGM tahu pada masanya kalau di sekitaran UGM itu kita bisa mencetak halaman judul dan halaman pengesahan skripsi sejenis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Tapi ya mana ngerti, mana mau. Ya, orang-orang kentir. Begini mana mau ngerti. Nggak ada yang mau ngerti. Bahkan tidak segan-segan membual si Rismond ini 1000 miliar persen ijazah Jokowi palsu. Kalau nanti lu digugat sama UGM, lu bisa membusuk di penjara loh, Mon. Tapi bagi Simon ya tenang aja. Oh, tenang, Gre. Tadinya gue juga mau. Ini kemauan istri gue. Ya udah, gue ikutin aja. Jadi istrinya Rismond siap-siap ya. Kalau suatu saat, mudah-mudahan enggak, UGM menuntut balik Rismond atas pernyataannya, ya, dan kalah di pengadilan, masuk deh itu barang. Istrinya di rumah sendiri, ya, atau itu yang dimau. Karena yang mau kata Rismond ini istrinya. Ini atas desakan istri saya, ya udah saya ikutin aja. Sebenarnya saya udah males, ya. Rupanya istrinya pengen suaminya masuk penjara ini. Ya, melalui keahliannya, Rismond menyampaikan bahwa font atau huruf Times New Roman belum ada pada masanya. Ya, pernyataannya pernyataan big. Jadi goblok, salah semua. Ya udah, tapi ya nggak apa-apa. Ya namanya ahlinya ahli loh. Orang-orang ini kan ahlinya ahli. Udah di atas ahli. Ahli biasa mah, aduh. Nggak kelasnya dia. Kelasnya dia itu ahlinya ahli. Ya, mudah-mudahan UGM melakukan tuntutan balik. Soalnya ini nyerang UGM habis-habisan ini. Dan UGM mempunyai hak itu. Jangan diem aja. Kalau diem aja, orang-orang kayak begini dibiarkan merajalela di Indonesia. Orang-orang nggak bener semua kayak begini. Hak berpendapat bagi mereka. Tapi juga hak harus membuktikan itu. Kan begitu. Masuk, Gre. Nah, rupanya pernyataan Rismond ini disambut dengan riang gembira oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nggak tahu apa hubungannya dengan ulama ijazah palsunya Jokowi. Nggak tahu. Ya namanya orang-orang kentir ya, asbun semua kan nggak apa-apa. Palung juga gitu loh. Nah, bahkan si Kurnia, siapa kira Kurnia? Nih manusia nih. Ini manusia nih. Nih, ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini ada di mana-mana pas demo membela Anies. Bahkan kemarin datang ke rumahnya Pak Jokowi yang di Colomadu yang baru. Dia gelar demo di sana. Gelar spanduk di sana. Orasi pakai mikrofon. Ya, diusir sama tukang parkir yang ada di sana. Gua nggak mau direcokin. Gua nggak mau bikin ribut di tempat gue. Tapi yang namanya ini kan nggak mau ngalah. Ya nggak apa-apa. Saatnya Allah akan menghinakan kamu nanti. Dok. Tunggu aja, Dok. Dan nggak ada yang berbuat. Tapi kalian sendiri yang berbuat. Atas tingkah laku dan perbuatan kalian sendiri. Percaya saya deh. Percaya saya. Nah, sempat juga geruduk ke Istana Wapres. Perihal lapor Mas Wapres. Ini bocahnya ini. Manusianya ini juga nih. Perempuan ini nih. Suaminya. Salam buat suami dan anak-anaknya. Saya hanya mengingatkan saja, ini baik buat kalian. Ibu kalian ini kan luar biasa nih. Ya, nggak tahu pengen terkenal, nggak tahu apa gitu. Kalau membela kebenaran, nggak. Sama sekali nggak. Jauh dari itu. Ya, nyari panggung. Itu ya. Kalau nanti kemudian kepleset atas tingkah lakunya dia, kayak Bambang Tri tadi yang saya contohkan. Ingat ya, suaminya, anak-anaknya. Masih punya suami nggak nih? Enggak, saya bilang begitu karena kok ngelihat hari-harinya demo di jalanan, terus siapa yang ngurusin suami di rumah gitu loh. Apa suaminya pendemo juga?
Ya kalau berdemo ya kan sekarir gitu. Ya berarti nggak masalah. Ini suaminya Kurnia sama anak-anaknya, saya ingatkan ya, kalau nanti seandainya terjadi sesuatu terhadap perempuan ini, ya emak kalian dan istri kalian ini, jangan nyalahkan Jokowi, jangan nyalahkan pemerintah. Ya, 2, jangan nyalahkan hakim pengadilan. Ingat loh ya, ingat banget nih. Kok gitu, Kri? Ya, karena ini adalah ulah emak kamu sendiri, ulah perempuan ini sendiri. Ya, sekarang aja belum ditegur sama Allah. Sekarang aja belum keseleo lidah, belum kejeblos lubang. Suatu saat nanti kalau kejeblos atas tindakan kalian sendiri, jangan nyalahin. Saya ingatkan nih. Dan itu ya bisa-bisa membusuk di penjara. Kayak Bambang Tri lah. Bambang Tri jangan disalahin yang lain loh. Begitu sekarang masuk penjara akibat ulahnya sendiri, nyalahin Jokowi. Nyalahin hukum, nyalahin kepolisian, nyalahin kejaksaan. Ya enggak lah. Nih, Kurnia, ya ingat, saya hanya pesan kepada suami dan anak-anaknya, jika nanti, mudah-mudahan tidak, dan tetap produknya yang baik saya, jika nanti terjadi sesuatu dengan ibu kalian, jangan nyalahin Pak Jokowi ya. Pak Jokowi diam aja, nggak akan berbuat apapun. Dan itu karena tingkah laku istri dan ibu kamu sendiri, mak kamu sendiri. Camkan ini. Orang sok yes, merasa benar sendiri. Waduh, orang lain dianggap kecil, orang lain dianggap salah, orang lain apalagi yang membela Jokowi, gitu. Macam-macam kan tuduhan negatifnya. Sementara semua orang negatif, dia sendiri yang positif. Padahal faktanya, ingat di video sebelumnya bahwa hati-hati ya menghadapi orang-orang seperti ini. Jangan pernah percaya sekalipun apa yang dia omongkan. Karena orang-orang model ini, ketika faktanya putih, dia akan bilang hitam. Ketika faktanya hitam, dia akan bilang putih. Ketika faktanya kejadiannya itu adalah salah, dia akan bilang benar. Kalau kejadiannya itu benar, dia akan bilang salah. Ini orang-orang yang model seperti ini. Hati-hati. Hati-hati. Dan dia nggak segan-segan jual-jual agama. Hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, siapa lagi, Gri? Nah, ini nih. Nih manusia nih, Rizal Padilla nih. Rizal Padilla sosornya lebih itu lagi. Lebih berapi-api lagi. Pede banget. Tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Kan itu pendapat. Tapi saya hanya mengingatkan saja. Karena kan ini semuanya proses sudah dilalui. Lewat pemeriksaan hukum sudah dilalui juga. Pembuktian di pengadilan sudah. Kalian masih terus mempermasalahkan ini, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman ketika nanti kalian kesleo atas tindakan kalian sendiri, ya, kejeblos masuk lubang atas tindakan kalian sendiri, jangan nyalahkan Pak Jokowi ya. Ini aku berpesan kepada istrinya Rizal Padilla sama anak-anaknya. Kalau bapak kalian nanti kejeblos atas tindakannya dan perilakunya dia sendiri, jangan nyalahin Pak Jokowi, jangan nyalahin hukum, jangan nyalahin kepolisian, jangan nyalahin pengadilan. Ya, tinggal dibesuk aja. Ngancam, enggak, ini mengingatkan baik. Gua nggak tahu permasalahan apa-apa. Yang gua tahu, yang gua tonton aja. Yang gua nonton videonya, ya makanya gua sampaikan pesan itu. Yang tahu kan dia lah, harusnya lebih tahu. Palsu apa enggak, ya. Cuman kalau saya sampaikan adalah berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita simak, baik di berita-berita maupun proses pengadilan. Kalau sudah proses pengadilan mau apa lagi? Bahwa ijazah Jokowi itu asli dan sama sekali tidak terbukti tuduhan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi kan kalian masih nekat. Karena nekat, gue peringatkan. Seandainya nanti kalian kejeblos kepada lubang yang lebih dalam lagi akibat ulah kalian sendiri, ya selamat membusuk di penjara. Sadis sekali, Gri. Enggak sadis. Ini mah datar-datar aja. Tapi kan real. Ya, kan hidup itu harus real. Kalau mereka-mereka ini kan imajinatif. Mereka-mereka ini kan halu. Rismon, Kurnia, Rizal Padilla ini kan halu tingkat dewa. Ya, tapi kan apa percaya? Saya bilang dia halu. Orang dia malaikat, ahlinya ahli.
Silakan kalian nanti di UGM tanggal 15 dan silakan kalian nanti di rumah Pak Jokowi tanggal 16. Rasanya saya dapat berita dari Pak Sudarsono. Pak Sudarsono dan timnya akan menyambut kalian, mendampingi dan menemani Anda bersilaturahim baik di UGM maupun di rumah Pak Jokowi. Ya. Kasihan, kelintah-kelintih nggak ada yang nemenin. Kayak kemarin Kurnia sama ibu-ibu yang lain demo di depan rumah Pak Jokowi kan nggak ada yang nemenin tuh di Colomadu. Nah, Mas Sudarsono bersama tim ya akan menemani dan mendampingi Anda nanti baik di UGM maupun di rumah Pak Jokowi di Solo. Jadi biar balance, biar ada penyeimbang. Selama ini kan kalian kan bertindak sendiri, ya, berkibar sendiri, seolah-olah tidak ada perlawanan, seolah-olah tidak ada saingan, hebat sendiri. Terutama Kurnia nih, manusia satu ini sok hebat sendiri nih. Coba kita simak komentar Mas Sudarsono yang akan menyambut nanti di UGM dan rumah Pak Jokowi. Cekidot. Saudara-saudari dari TPUA yang mengatasnamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Saudara Rizal Fadila, Saudari Kurnia, saya Sudarsono, Ketua BSJL Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, siap menyambut kedatangan Anda. Saya mendengar saudara akan ke UGM, siap saya juga geruduk ke UGM. Anda mau ke rumah Pak Jokowi kapanpun, siap akan kami sambut. Setelah Lebaran nanti, kisah kita bertemu. Dan apa maumu? Karena saya juga tidak terima selama ini Anda melecehkan tokoh bangsa yang kami yakini dan kami anggap baik. Ya. Menjadi lengkap kan kalau begini? Ya, sudah direncanakan jauh-jauh hari, tanggal 15 jam 1 itu di UGM, mau menghadap ke rektor sama dekan, nggak tahu dekan mau menghadap apa enggak. Kemudian tanggal 16, mungkin jam 1 juga akan menghadap ke Pak Jokowi dan sekaligus silaturahmi serta minta ditunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi kepada mereka. Lu kentir. Kalian ini pada kentir. Ya udah nggak apa-apa, lakukan aja. Nah, Mas Sudarsono udah siap nanti menjemput di hari dan tanggal yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.